Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kuliah metode penelitian pertemuan pertama dengan judul Pengantar Metode Penelitian bersama saya, Apoteker Cynthia Rahmawati. Beberapa referensi yang bisa teman-teman baca. Yang pertama dari Prof. Adik Wibowo dengan judul Metode Penelitian Praktis Bidang Kesehatan. Kemudian ada dari Arif Sumantri dengan judul Metode Penelitian Kesehatan, serta dari Prof. Sugiono dengan judul Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D. Ada juga buku-buku metode penelitian lainnya yang bisa teman-teman baca, terutama juga metode penelitian yang khusus untuk kesehatan. Baik, yang pertama kita akan bahas dulu tentang pengetahuan. Pengetahuan ini timbul karena adanya sifat ingin tahu yang umum dimiliki oleh setiap orang. Pengetahuan dapat diperoleh secara ilmiah maupun non-ilmiah. Nah, apa sih bedanya antara yang non-ilmiah dengan yang ilmiah? Yang pertama, non-ilmiah itu menerima informasi suatu peristiwa secara apa adanya tanpa berargumentasi. Sedangkan pada yang ilmiah ini menggunakan kerangka pikir dan struktur yang teoritis. Maka ketika akan nanti menyusun karya tulis ilmiah maupun skripsi, nanti akan diminta untuk membuat kerangka berpikir atau kerangka teori atau kerangka konsepnya. Kemudian yang itu didasari oleh teori-teori yang sudah dibaca dari tinjauan pustaka. Kemudian yang non-ilmiah itu menguji kebenaran informasi secara selektif, terutama bila bertentangan atau belum memuaskan akal sehatnya. Sedangkan kalau yang ilmiah itu selalu menguji kebenaran informasi secara sistematis dan empiris menggunakan teori dan praduga atau hipotesis atau kesimpulan sementara atau dugaan sementara. Kemudian untuk yang non-ilmiah itu menerima semua informasi yang ada. Nah, sedangkan kalau yang ilmiah ini secara sistematis memilih informasi yang ingin didapatkan dan menyingkirkan informasi yang dapat mengganggu informasi utama. Misalkan ada faktor-faktor perancu atau confounding factor, nah itu disingkirkan. Jadi benar-benar yang informasi yang diperoleh itu benar-benar informasi yang dibutuhkan untuk menjawab pertanyaan dari pertanyaan ilmiahnya. Kemudian yang non-ilmiah itu tidak selalu berupaya mencari hubungan antara peristiwa yang diamati dengan peristiwa yang terjadi di sekitar. Nah, sedangkan yang ilmiah ini selalu secara sadar dan sistematis mencari hubungan-hubungan tersebut ya. Misalkan faktor yang berhubungan dengan kejadian X dengan peristiwa Y, kemudian hubungan, korelasi, dan seterusnya. Kemudian untuk yang non-ilmiah itu memberikan atau membagi semua informasi yang diperolehnya tanpa melakukan seleksi. Sedangkan untuk yang ilmiah selalu menghindari peristiwa yang tidak atau belum dapat diuji kebenarannya secara empiris. Kemudian definisi dari ilmu. Ilmu merupakan sekumpulan pengetahuan yang disusun secara sistematis. Ilmu adalah pengetahuan yang bersifat umum dan sistematik dan dapat disimpulkan dalil-dalil tertentu menurut kaidah yang umum. Ilmu merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh ilmuwan dalam usahanya memperoleh pengetahuan yang benar atau disebut juga dengan kebenaran ilmiah. Ilmu juga merupakan suatu metode ilmiah. Nah, kemudian bagaimana ilmu dan pengetahuan? Pengetahuan ini memberikan sumbangan tentang hal-hal, fenomena-fenomena baru yang belum diketahui sebelumnya oleh ilmu. Pengetahuan didapatkan dari metode ilmiah yang berupaya mencari data dan fakta dari berbagai hubungan faktor suatu fenomena yang ingin diketahui kebenarannya. Nah, di mana ilmu itu nantinya dapat dipandang sebagai produk akhirnya. Nah, kemudian bagaimana dengan penalaran? Penalaran merupakan suatu proses berpikir yang menghasilkan pengetahuan. Agar penalaran dilakukan mempunyai dasar kebenaran,
maka dilakukan cara penarikan kesimpulan, yaitu dengan yang pertama adalah metode penalaran deduktif dan yang kedua adalah induktif. Mungkin ini sudah pernah juga dipelajari di pelajaran bahasa Indonesia ya. Nah, kita bahas satu-satu. Yang pertama, metode penalaran deduktif, dari asumsi-asumsi yang umum ke asumsi yang lebih khusus. Disebut juga dengan silogisme kategorik yang disusun oleh dua buah pernyataan dan sebuah kesimpulan. Silogisme kategorik ini terdiri dari tiga bagian, yaitu yang pertama adalah premis mayor, di mana pernyataan yang sifat hubungan kebenarannya sudah terbukti dengan sendirinya. Contoh, semua manusia itu berisiko jatuh sakit. Ini benar ya. Kemudian yang kedua adalah premis minor, peristiwa yang berhubungan dengan premis mayor. Contoh, kelompok orang miskin adalah manusia. Maka kesimpulannya adalah dari hubungan logis antara premis mayor dengan premis minor diperoleh kesimpulan yang kebenarannya tidak dapat dibantah. Contohnya, kelompok orang miskin berisiko jatuh sakit ya. Dimana ini kita hilangkan yang ini kan yang mayornya tadi semua manusia berisiko jatuh sakit. Kemudian yang minornya adalah kelompok orang miskin adalah manusia. Nah, yang manusianya ini kita coret, maka nanti kesimpulannya adalah kelompok orang miskin itu berisiko jatuh sakit. Kemudian untuk penalaran induktif ini kebalikan dari yang deduktif ya, dimana data dan fakta yang dicari dan dikumpulkan dari berbagai peristiwa yang bersifat khusus, kemudian ditarik kesimpulannya secara umum. Nah, kemudian kita masuk ke metode penelitian. Metode penelitian ini merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah adalah kegiatan penelitian didasari dengan ciri-ciri keilmuan, yaitu haruslah rasional, empiris, dan sistematis. Rasional adalah kegiatan penelitian yang dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal, terjangkau oleh pemikiran manusia. Sedangkan empiris yaitu dapat diamati oleh indera manusia sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara yang digunakan. Kemudian yang ketiga adalah sistematis, di mana proses penelitian yang menggunakan langkah tertentu yang logis ya. Jadi ketika kalian akan membuat karya tulis ilmiah maupun skripsi, maka ketiga hal ini haruslah memenuhi syarat ilmiah dari karya yang akan kalian buat ya. Haruslah rasional, haruslah empiris, dan haruslah sistematis. Kemudian data penelitian adalah data empiris atau teramati yang mempunyai kriteria valid. Valid yaitu derajat ketepatan antara data yang sesungguhnya terjadi pada objek dengan data yang dikumpulkan oleh peneliti. Untuk mendapatkan data yang valid, data yang telah terkumpul tadi diuji validitasnya dengan melakukan uji reliabilitas dan objektivitas. Nah, jika data reliable dan objektif, maka data cenderung akan valid. Untuk materi tentang validitas dan reliabilitas ini mungkin akan lebih lengkap dibahas pada kuliah biostatistika. Kemudian ada instrumen penelitian, yaitu alat pengumpul data yang dapat berbentuk tes, angket atau kuesioner, pedoman wawancara atau observasi, ataupun alat-alat yang ada di laboratorium. Pokoknya adalah alat-alat yang kalian gunakan untuk memperoleh data. Kemudian sebelum instrumen digunakan untuk pengumpulan data, instrumen penelitian haruslah terlebih dahulu diuji validitas dan reliabilitasnya, terutama jika kalian menggunakan angket atau kuesioner atau pedoman wawancara sebagai instrumennya. Demikian pun alat yang ada di laboratorium itu juga haruslah alat lab yang sudah divalidasi. Kemudian reliable yaitu derajat konsistensi atau keajegan data dalam interval waktu tertentu. Kemudian yang objektif
yaitu kesepakatan antar banyak orang. Nah, data reliable belum tentu valid. Contohnya, data terlihat reliable atau konsisten meskipun diulang-ulang berkali-kali gitu ya, tetapi ternyata data tersebut tidak valid. Misal karena si responden atau narasumbernya berbohong atau tidak benar ya, menyatakan hal yang tidak benar. Kemudian data yang objektif itu belum tentu valid. Misal jika data terlihat objektif tetapi tidak valid, misal karena kenyataannya tidak benar atau tidak sesuai. Memang ini merupakan keterbatasan dalam penelitian, tapi haruslah kita kurangi ya, atau enggak kita hindari. Kemudian tahapan metode penelitian ya. Yang pertama, kalian harus menemukan dulu masalah penelitiannya apa. Masalah apa sih yang ingin kalian angkat untuk kalian teliti. Adanya masalah yang dirasakan mungkin, atau kemungkinan kemudian berpikir secara mendalam, kemudian masalah disusun secara rasional. Jadi ketika kalian diminta untuk mulai menyusun karya tulis ilmiah maupun skripsi, maka kalian harus tahu dulu nih, masalah apa sih yang ingin kalian angkat, masalah apa sih yang ingin kalian temukan jawabannya dengan melakukan penelitian. Contoh misalnya rumah sakit di Mataram, salah satu rumah sakit di Mataram mengalami penurunan kualitas pelayanan sejak berlakunya JKN. Kemudian timbul pertanyaan, mengapa ya kualitas pelayanan di rumah sakit mengalami penurunan semenjak JKN berlaku? Kira-kira apa ya penyebabnya? Bagaimana ya mengatasinya? Kemudian kalian mulai menyusun kerangka permasalahan. Nah, setelah kalian melakukan studi pendahuluan di rumah sakit tersebut ya, kemudian kalian menemukan beberapa fakta permasalahan yang saling berhubungan yang membentuk kerangka permasalahan. Misal dari hasil studi pendahuluan kalian ternyata terlihat bahwa jumlah tenaga medis dan non medis yang ada di rumah sakit tersebut tidak sebanding dengan jumlah kunjungan peserta JKN yang meningkat. Kemudian ada juga permasalahan lain, misalnya ternyata adanya jumlah obat yang terbatas sedangkan peserta JKN-nya itu tadi meningkat. Kemudian dapat juga menemukan faktor-faktor lain yang eh, menjadi permasalahan dalam penelitian kalian tadi. Kemudian setelah kalian menemukan tadi ya dugaan-dugaan faktor-faktor tadi, kemudian kalian ajukan hipotesisnya, yaitu atau dugaan sementara atau kesimpulan sementara, yaitu dengan menyusun kerangka permasalahan yang menggambarkan hubungan faktor-faktor yang diduga terlibat dalam hubungan sebab akibat. Nah, kerangka permasalahan ini masih bersifat sementara dan harus diuji kebenaran hubungannya, yaitu dengan melakukan penelitian. Contoh misalnya kualitas pelayanan kesehatan di salah satu rumah sakit di Kota Mataram melibatkan faktor jumlah tenaga medis, tenaga non medis, jumlah obat yang tersedia, jumlah kunjungan pasien. Nah, harus dijelaskan bagaimana hubungan faktor-faktor tersebut terhadap kualitas pelayanan kesehatan yang ada di rumah sakit. Apakah ada hubungan e, kualitas pelayanan dengan faktor-faktor tadi, ataukah tidak ada hubungannya? Ataukah ada perbedaan atau tidak ada perbedaan? Itu adalah contoh bahasa dalam hipotesis. Nah, masing-masing hubungan antara setiap faktor dengan penurunan kualitas pelayanan di rumah sakit itu merupakan hipotesis. Hipotesis merupakan kerangka pemikiran sementara yang menjelaskan hubungan antara berbagai faktor yang membentuk kerangka permasalahan. Hipotesis disusun berdasarkan penalaran yang logis dan rasional, yaitu melalui penalaran deduktif yang didasarkan pada premis sebelumnya yang telah diketahui secara ilmiah. Nah, contoh hipotesis ya biasanya bentuknya ada HA dan HO ya, atau HA atau H0 ya. Ini contohnya misalnya kualitas pelayanan kesehatan rumah sakit di Mataram berhubungan dengan jumlah tenaga medis yang memberikan pelayanan kesehatan. Jadi ada bahasa berhubungan, perbedaan dan seterusnya. Kemudian tahap selanjutnya adalah membuktikan hipotesis,
yaitu mengumpulkan fakta dan data yang relevan dengan hipotesis yang sudah ditegakkan. Dilakukan pengujian secara statistik. Jika didapatkan hasil terdapat hubungan, maka hipotesisnya sudah benar atau hipotesisnya tadi gagal ditolak. Nah, jika hasil statistik yang didapatkan adalah tidak berhubungan ya, maka hipotesisnya tadi ditolak ya. Jadi, membuktikan hipotesis itu biasanya menggunakan perhitungan secara statistik ya, bisa menggunakan alat bantu SPSS atau Stata, JS Pro dan sebagainya. Nah, kemudian kita harus memikirkan juga atau melampirkan juga di naskah kita tempat dan waktu penelitian. Peneliti harus mempertimbangkan dengan baik di mana penelitian akan dilaksanakan, mengapa dipilih tempat tersebut, kapan sebaiknya penelitian dilakukan, dan berapa lama penelitian akan dilakukan ya. Karena ini berkaitan juga dengan biaya. Semakin lama bisa jadi biaya yang kalian butuhkan akan semakin banyak gitu. Kemudian jangan sampai tempat penelitian itu didasarkan atas kepentingan pribadi. Misalkan saya mau melakukan penelitian ini karena dekat dengan rumah saya, misalkan itu tidak, alasannya kurang ilmiah. Jadi harus diberikan alasan-alasan ilmiah, misalkan dengan tadi dilakukan dulu studi pendahuluan, ditemukan permasalahannya apa. Artinya, ketika penelitian dilaksanakan atau data dikumpulkan, maka masalah penelitian tersebut memang masih terjadi atau masih ada di tempat di mana penelitian dilaksanakan, serta akan memperjelas konsep generalisasi atau ketika eh, menyimpulkan gitu ya, nanti secara umumnya dari penelitian tadi. Kemudian selanjutnya adalah etika dalam penelitian atau ethical principle. Kode etik penelitian kedokteran atau disebut juga dengan Nuremberg Code pada awalnya dibentuk akibat adanya percobaan yang tidak berperi kemanusiaan oleh ilmuwan Nazi terhadap para tahanan Perang Dunia Kedua. Salah satu yang penting dari kode ini adalah keharusan adanya persetujuan atau informed consent dari orang sebagai subjek penelitian. Di Indonesia, semua penelitian yang menyangkut manusia harus didasari oleh moral dan etika Pancasila, mengikuti peraturan pemerintah tentang penelitian dan pengembangan kesehatan, serta pedoman etik penelitian yang disetujui secara internasional. Bahkan sekarang tidak hanya yang menyangkut manusia saja, tapi penelitian yang eh, mengintervensi hewan coba itu juga seperti tikus, kelinci dan sebagainya, itu juga dimintai eh, ethical principle atau ethical clearance-nya ya. Dan beberapa produk yang sudah beredar di pasaran itu biasanya mereka akan mencantumkan bahwa dalam memproduksi produk mereka, mereka tidak melakukan percobaan pada hewan untuk menghindari adanya apa ya, kekejaman gitu ya pada hewan coba. Nah, kemudian prinsip utama dari etika penelitian yang pertama adalah prinsip menghormati harkat dan martabat manusia atau respect for human dignity, yaitu subjek bebas dari paksaan untuk berpartisipasi dalam penelitian ya. Kita tidak boleh memaksa eh, responden kita atau pasien untuk mau berpartisipasi dalam penelitian. Boleh menolak ya. Kemudian peneliti mempersiapkan informed consent ya, kalau misalkan si responden atau pasien atau masyarakatnya setuju untuk menjadi subjek penelitian, maka minta informed consentnya ya. Isinya biasanya adalah penjelasan dari penelitiannya, bisa berupa manfaatnya, tujuannya, kemudian penjelasan mengenai kemungkinan adanya risiko dan ketidaknyamanan ketika dilakukan penelitian, terutama jika ada intervensi ya, misalkan diberi suntikan, diberi obat dan seterusnya. Kemudian penjelasan manfaat apa yang akan didapat oleh si respondennya. Kemudian persetujuan peneliti dapat
menjawab setiap pertanyaan yang diajukan subjek terkait dengan prosedur penelitiannya, terkait dengan misalkan ini nanti saya akan diapakan dalam penelitian ini dan seterusnya itu harus dijelasin. Jadi pasien tuh tahu nanti dia akan diperlakukan seperti apa gitu ya. Kecuali misalkan nanti ada beberapa penelitian klinis ya yang randomized control trial, itu ada yang double blind itu uh, yang tidak ya bisa dirahasiakan. Misalkan apakah si pasiennya itu dia tidak tahu dia itu diberikan obatnya itu obat yang placebo ataukah obat yang ada zat aktifnya, misalnya itu untuk apa ya, untuk meningkatkan uh, uji klinisnya gitu ya. Jadi benar-benar si pasien itu misalkan sembuh itu bukan karena dia merasa dia mengkonsumsi obat gitu ya, atau dia merasa tidak sembuh karena dia hanya mengkonsumsi placebo seperti itu. Kemudian persetujuan subjek dapat mengundurkan diri kapan saja si subjeknya mau, tapi memang supaya penelitian ini menjadi tidak sia-sia gitu ya, karena sudah melewati berbagai tahapan, proses, biaya, memang sebaiknya kita gimana caranya supaya subjek itu tetap mengikuti penelitian sampai akhir ya. Tapi kalau memang si pasiennya sudah benar-benar tidak sanggup lagi untuk melanjutkan, ya tidak apa-apa, bisa mengundurkan diri kapan saja. Namun itu nanti akan menjadi resiko si peneliti bahwa datanya akan hilang seperti itu. Kemudian ini yang paling penting juga ya, jaminan anonimitas dan kerahasiaan. Jadi kita harus memastikan bahwa si pasien ini tadi namanya tidak akan tercantum dalam data penelitian kita. Paling tidak kita gunakan kode, misalkan pasiennya atas nama Cynthia Rahmawati misalnya. Pasien tersebut kita kasih kode 01 misalkan. Jadi benar-benar dijaga kerahasiaannya ya. Dan itu juga kita sampaikan saat di inform consent-nya bahwa kita akan menjaga kerahasiaan dari si pasien atau responden. Kemudian prinsip yang kedua adalah menghormati privasi dan kerahasiaan subjek penelitian atau respect for privacy and confidentiality, yaitu peneliti tidak boleh menampilkan informasi mengenai identitas baik nama maupun alamat asal subjek dalam kuesioner dan alat ukur apapun ya. Kemudian peneliti dapat menggunakan coding inisial atau identification number sebagai pengganti identitas responden. Seperti tadi ya kodenya misalkan 01, 02, CR dan seterusnya. Kemudian prinsip yang ketiga adalah keadilan dan inklusivitas atau respect for justice and inclusiveness, yaitu prinsip keterbukaan, yaitu kejelasan prosedur penelitian, kemudian prosedur keadilan, contoh peneliti mempertimbangkan aspek keadilan gender dan hak subjek untuk mendapat perlakuan yang sama baik sebelum, selama maupun sesudah penelitian. Kemudian prinsip yang keempat adalah memperhitungkan manfaat dan kerugian yang ditimbulkan atau balancing harms and benefits, yaitu peneliti meminimalisir dampak merugikan bagi subjek. Kemudian subjek penelitian dapat dikeluarkan dari penelitian bila berpotensi mengalami cedera, stres, kesakitan, atau kematian. Nah, semua penelitian yang menggunakan manusia sebagai subjek penelitian ini harus mendapatkan ethical clearance ya. Biasanya yang mengeluarkan ethical clearance itu adalah lembaga komisi etik ya. Bisa tersedia di universitas atau di rumah sakit dan seterusnya. Contoh misalnya pada penelitian biomedik yang mencakup farmaseutik, alkes, radiasi dan pemotretan, prosedur bedah, rekam medis, sampel biologi, epidemiologi, sosial dan psikososial. Nah, ini contoh dari ethical clearance letter ya, dari orang lain, ini saya ambil ya. Ini adalah contoh ethical clearance-nya yang dikeluarkan oleh universitas ya. Di situ dituliskan judul penelitiannya, nama peneliti, kemudian alamat si peneliti, kemudian si peneliti itu berasal dari institusi mana dan seterusnya.
Kemudian yang terakhir adalah tugas ya. Silahkan mulai dari sekarang kalian tentukan ya judul penelitian apa yang akan kalian ajukan sebagai judul KTI maupun judul skripsi kalian ya. Nah, ketika mengajukan judul tersebut, silahkan kalian sertakan 3 artikel penelitian orang lain yang serupa dengan judul penelitian yang kalian ajukan ya. Serupa, bukan sama ya. Misalnya kalian ingin meneliti tentang analisis efektivitas obat A dibandingkan dengan obat B pada pasien pneumonia di rumah sakit misalnya. Nah, kalian cari contoh artikel yang serupa, misalkan mudahnya yaitu dengan contoh rumah sakit yang berbeda gitu ya. Kalau misalkan penelitian yang ingin kalian lakukan itu sudah pernah dilakukan sebelumnya oleh orang lain, maka tidak bisa lagi kalian ajukan sebagai penelitian baru ya, karena sudah pernah dilakukan oleh orang lain. Silahkan misalkan kalian cari tempat yang berbeda, atau kalian ganti objeknya, misalkan kalian ganti obatnya, atau kalian ganti penyakitnya, atau misalkan kalau yang bahan alam kalian ganti pelarutnya mungkin, atau prosesnya, misalkan yang satu ekstrak, yang satu mungkin cara lainnya, kemudian atau mungkin kalian ganti hewan ujinya dan seterusnya gitu ya. Jadi jangan sampai penelitian yang kalian ajukan itu sama persis dengan orang lain. Kalau sama persis maka tidak bisa kalian ajukan sebagai penelitian baru kalian, seperti itu ya. Nanti kalian kumpulkan tugasnya by system di Google Classroom sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Silahkan dalam waktu seminggu ini kalian pikirkan, paling tidak kalian harus tahu temanya apa, tema penelitian yang akan kalian ajukan. Baik, terima kasih banyak atas waktunya. Jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komen Google Classroom. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.